pembelajarannya. Yang pertama adalah, coba kalian perhatikan. Menjelaskan konsep gerak lurus. Yang berikut. Mengidentifikasi jenis-jenis gerak lurus. Terus. Menjelaskan hukum-hukum perpindahan. Jadi ada 4 poin itu yang perlu kita pelajari. Yaitu yang pertama adalah konsep gerak lurus, yang kedua adalah jenis-jenis gerak lurus, yang berikutnya adalah hukum-hukum Newton. Terus yang berikut adalah tentang konsep gerak lurus dan gaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang perlu kamu paham ya. Kita kembali ke gerak. Kira-kira apa sih menurut kalian tentang gerak? Kegiatan berpindah tempat. Kegiatan berpindah tempat. Mario? Gerak adalah perpindahan. Gerak adalah perpindahan. Ya. Anggi? Gerak adalah perubahan jarak atau posisi benda terhadap titik acuan yang pilih. Nah, gerak adalah perubahan jarak dan posisi ya. Kita perhatikan video dulu ya. Oke, ini video. Pagi itu, Budi ingin berkunjung ke rumah Dodi dengan mengendarai sepeda. Budi lalu naik ke atas sepeda dan kedua tangannya memegang stang. Sepeda Budi masih diam. Bagaimana caranya agar sepeda Budi bisa bergerak? Ya benar, Budi harus mengayuh pada sepedanya. Sepeda adalah benda. Sepeda hanya akan bergerak jika diberi gaya. Jadi, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Gaya dan bentuknya loh. Yuk kita bahas 5 jenis gaya. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Manusia bisa berjalan, berlari, atau melompat karena adanya gaya otot pada kaki. Sebuah delman juga bisa bergerak karena gaya otot dari kuda. Gaya gesek akan timbul ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Gaya gesek ada yang bermanfaat, tapi ada juga yang merugikan. Ketika berjalan, akan ada gaya gesek antara kaki dan lantai. Gaya gesek ini bermanfaat agar tubuh kita tidak mudah terpeleset. Gaya gesek yang merugikan misalnya ketika kalian mendorong meja. Gesekan antara alas kaki meja dan lantai bikin meja jadi susah berdorong. Coba kalian bandingkan jika kaki meja tersebut dilengkapi dengan roda. Pasti jadi lebih mudah kan untuk didorong? Ya, adanya roda pada kaki meja akan mengurangi gaya gesek dengan lantai. Gaya pegas dihasilkan oleh benda elastis seperti karet. Ketapel memanfaatkan gaya pegas dari karet untuk melempar benda. Saat karet ditarik menjadi lebih panjang dan kemudian dilepas, karet akan kembali ke ukuran semula dan menghasilkan gaya pegas. Gaya pegas inilah yang akan mendorong benda. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet dapat menarik dengan kuat benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Gaya magnet dimanfaatkan pada pintu kulkas supaya tertutup rapat atau magnet pada kompas sebagai penunjuk arah. Gaya gravitasi adalah gaya tarik dari pusat bumi. Semua benda yang jatuh arahnya ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi. Coba kalian perhatikan, manusia, hewan, dan semua benda akan berpijak pada bumi karena adanya gaya gravitasi. Kalau nggak ada gaya gravitasi, semuanya akan melayang-layang dan bisa jadi saling bertabrakan. Wah, jadi kacau ya. Sekarang apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Seperti cerita Budi di awal video, Budi memberikan gaya pada sepedanya dengan cara dikayuh. Karena diberi gaya, sepeda Budi bisa bergerak. Artinya, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Bagaimana jika Budi mengayuh sepedanya lebih cepat dari biasanya? Ya, sepeda Budi juga akan bergerak lebih cepat. Artinya, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin tinggi kecepatan benda. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, semakin rendah juga kecepatan benda. Setelah sampai di rumah Dodi, Budi mengerem sepedanya agar bisa berhenti. Saat direm, Budi juga memberikan gaya pada sepeda. Kampas rem akan menekan roda agar berhenti berputar. Artinya, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Budi dan Dodi kemudian bermain sepak bola di halaman rumah. Budi menendang bola ke arah Dodi. Kemudian dengan cepat, Dodi menendang bola itu kembali ke
akan mengubah bentuk benda. Wah, ternyata banyak ya penentu gaya terhadap benda. Nah, kalau sudah tahu gimana nih biar kita jadi lebih bijak, tentunya bersyukur ya karena ada gaya yang dapat mempermudah kita melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi kita juga harus berhati-hati ya ketika memanfaatkan gaya supaya tidak sampai merusak atau merugikan orang lain. Perhatikan, saat pemain berhasil melempar bola ke dalam ring, kemanakah bola akan bergerak? A. Jatuh ke bawah. B. Memantul ke atas. C. Tetap berada di dalam ring. Jika kalian ingin belajar soal tentang gaya dan gerak, yuk kunjungi website tinjaucita.id atau download aplikasi. Sudah lihat semua? Sudah dengar semua? Bagaimana menurut kalian? Hah? Sudah paham? Sudah paham ya? Betul tidak? Nah, jadi seninya kita melakukan gerak itu. Jadi ya ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan ya. Tadi sudah katakan. Ada bermacam-macam jenis gaya. Ada gaya gas, gaya apa lagi? Gaya apa lagi? Gaya magnet, gaya pegas, gaya gravitasi, gaya otot, gaya gesek, bermacam-macam gaya jenis yang perlu kita lakukan. Aktif. Baik, kita kembali ke sini ya. Di materi ya. Jadi gerak lurus. Gerak lurus. Gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak lurus dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gerak lurus berubah beraturan, gerak lurus ada yang gerak lurus berubah beraturan, ada gerak lurus tidak beraturan ya, atau GLBB. Kita lanjut. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus di mana kecepatan objek tetap konstan. Tidak ada percepatan dalam gerak itu. Rumusnya adalah P sama dengan S kali T. Nah, P itu adalah apa? Kecepatan. Terus S-nya jarak. E-nya waktu yang ditempuh. Gerak lurus berubah beraturan, dia punya rumusnya S kali T. Jarak kali waktu yang ditempuh. Contoh, jarak antara dari rumah kecil sampai ke sekolah 50 meter itu yang ditempuh oleh kecil 2 menit. Ditanya kecepatan. Siapa yang bisa? Oh, ini Astin ya, Astin. Silakan. Sudah? Ada yang lain? Ya, mari. Haril. Tugasnya bukan. Sudah? Kita buktikan ya. Kecepatan yang dibutuhkan kecil yaitu 0,41 meter per second. Kita lanjut dengan gerak lurus berubah beraturan. Ada dua macam ya gerak lurus berubah beraturan, yaitu ada gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Itu dia rumus. P sama dengan V0 kali tambah AT. AT itu percepatan dikali dengan waktu. Terus ditanya S, di mana V0 adalah kecepatan awal, V adalah kecepatan akhir, A itu percepatan, C adalah waktu, S-nya adalah, nah dengan satuannya adalah masing-masing di atas ya. Nah. Sampai di sini bisa paham? Ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti semua loh? Kita lanjut dengan materi tentang gaya ya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan suatu objek bergerak, berhenti, atau berubah bentuk. Gaya diukur dengan satuannya
tidak? Oh, tarikan. Berarti kamu lah. Kamu pernah tarik apa? Kita lanjut. Ada hukum Newton ya. Nah, gaya diukur dalam 1 Newton. Konsep gaya dijelaskan ada 3 hukum Newton. Hukum Newton yang pertama adalah hukum pertama, hukum 1 Newton. Nah, dia bilang setiap objek, siapa yang bisa baca? Setiap objek akan berada dalam keadaan Ya. Itu hukum Newton 1 hukum 1 Newton. Ada 3 hukum. Jadi setiap objek akan terus berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali jika dikenai gaya luar yang mengubah keadaan tersebut. Hukum 2 Newton. Percepatan suatu objek berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada objek tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, kita lihat, perhatikan. F sama dengan M kali A. Dia punya rumus. Ya. Nah. Jadi M sama dengan F sama dengan M kali A. Nah, ini rumus. Hukum Newton 2. Gaya itu dia punya, kalau dalam bahasa Inggris bilang apa, style ya? Kalau dalam bahasa sains itu force. Jadi force. Jadi beda. Bahasa Inggris punya beda, bahasa ini beda. Terus M itu adalah massa. Yang satuannya adalah apa? Yang satuannya adalah kilogram. Kamu tidak lupa lagi tentang ini. Satuan-satuan atau dia punya besar pokok yang satuan. Oh, A adalah percepatan. Nah, yang satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat, meter per sekon kuadrat. Dia punya. Ketika ditanya, oh masanya sekian, percepatan sekian, berapa sih gaya yang diperlukan? Bisa? Bisa tidak? Bisa atau tidak? Hah? Kita lanjut. Hukum Newton 3 Newton ya. Hukum 3 Newton. Dia bilang apa? Setiap aksi berlawanan arah ya. Setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Yang sama besar dan berlawanan arah. Sampai di sini bisa? Contoh, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan 60 km per jam selama 2 jam. Berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut? Saya beri contoh dulu ya. Oke, kecepatan sama dengan 60 km per jam. Terus, waktunya berapa? 2 jam. Ditanya jarak yang ditempuh. Jawab. S sama dengan P per T berarti 60 km per jam bagi 2 jam sama dengan 30 km. Bisa ya? Nah, kita lanjut dengan ini KPD itu. Silakan. Oh, ini kelompok Newton, ini kelompok gerak,
ini kelompok gaya, ini kelompok gaya gesek. Silakan. Baik. Semua kelompok sudah? Belum? Ada yang belum? Berarti kesimpulan kalian kerja di rumah dalam kelompoknya masing-masing. Besok kita presentasikan semua. Setiap kelompok wajib harus bisa Kita lanjut. Dari materi-materi yang tadi ada yang belum mengerti tentang gerak, tentang gaya. Ya, satu soal lagi perlu kalian kerjakan. Sebuah mobil mula-mula diam, kemudian dipercepat dengan percepatan 4 meter per sekon padat selama 5 detik. Berapa kecepatan akhir benda tersebut? Silakan. Ada yang sudah? Bersih. Sudah. Berapa? Kelompok mana yang sudah? Kelompok Keti, kelompok hitung. Silakan. Silakan. Setiap kelompok aktif. Dan masuk kelompok yang aktif hanya kelompok ini, yang lain belum. Ya ini belum. Mario, Marco, ini siapa ini? Deus. Oh, Anggi, Ervin, Fian. Ditanya kecepatan ya, masuk. Ditanya kecepatan. Berapa kecepatan akhir benda tersebut?
Astin. Yosif Astin. Astin. Nah, Astin. Ini. Ini spidol. Baik. Cepat nih. Oke, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Astin. Nah, jadi jawaban dari kelompok 1 yaitu 20 meter per sekon kecepatan. Jadi rumusnya F V sama dengan A kali T. Nah, seperti ini. Dari materi tadi kira-kira kalian bisa membuat kesimpulan apa sih? Siapa yang bisa buat kesimpulan dari materi tentang gerak dan gaya? Kesimpulan? Atau kendala apa yang pernah kalian ada? Tidak ada ya? Nah, jadi harapan saya kalian terus belajar dan terus belajar. Jika tidak tahu boleh tanya teman, boleh tanya bapak ibu guru atau saya. Nah, komunikasi saja. Jangan perlu takut, jangan takut orang IPA itu tidak takut. Bisa atau tidak? Bisa ya? Ya, tugas yang saya berikan tadi itu kalian kerja di rumah kalian atau di kelompok kalian masing-masing. Besok kumpul, besok kita presentasikan di depan kelas. Bisa ya? Mau kerjakan atau tidak? Mau kerja atau tidak? Seperti itu. Nah, tetap semangat untuk belajar dan teruslah berdoa. Mohon bantuan dari Tuhan untuk selalu menyertai, memberkati, menyertai kita, memberi kita Roh Kudus supaya kita bisa mengarahkan otak dan hati kita ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang baik. Nah, sehingga kita prestasi terus, kita memperoleh kesuksesan di hari-hari besok. Nah, itu saja obrolan kita hari ini. Sebelum kita
istirahat, kita tutup dengan doa. Kita akhiri dengan doa. Satu orang berdoa. Oh, ini full game. Kita ketawa sedikit ya. Full game kayak mau tidur. Ya, silakan.